Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan saum wajib bulan Ramadan hari yang ke-25 ya. Tapi ada yang ke-26. Sehingga hanya di Indonesia yang 10 hari terakhirnya semuanya ganjil. Betul nggak? Jadi kalau sekarang kita malam ke-26, ada yang saum duluan hari Senin, sekarang ke malam ke-27. Jadi setiap malamnya itu ganjil, ya. Nah, itu artinya apa? Itikafnya yang mengejar malam ganjil, malam ini pun ganjil gitu ya. Silakan dilaksanakan. Insya Allah ya, karena afdolnya adalah di malam ganjil, tapi kebetulan di Indonesia setiap malamnya ganjil gitu ya. Tapi insya Allah berbeda di awal, nanti di akhir bersama kembali gitu ya. Bersama kembali yaitu di hari raya Idul Fitrinya ya, pada tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah bersama itu ya. Jadi siapapun yang melaksanakan Idul Fitri pasti sama tanggalnya, yaitu 1 Syawal 1445 Hijriah. Adapun Masehinya, insya Allah tahun ini sama. Jadi berangkatnya masing-masing. Tapi kan ada yang lo boleh jalan duluan, start duluan, tapi gue finish duluan. Nah, ada yang begitu ya. Nah yang tidak diharapkan adalah ada yang saum duluan, ya misalkan, ternyata lebarannya Selasa. Nah yang saum Selasa, lebarannya Rebo. Nah kemudian yang saumnya Selasa, inisiatif gitu ya. Saya lebarannya ikut yang duluan gitu. Sehingga saumnya jadi sedikit. Nah itu yang tidak konsisten. Jadi kalau yang konsisten, ikuti yang memang diyakini gitu ya. Semuanya benar ya, karena pada akhirnya wal amru yauma idzil lillah. Semua perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berdiam diri di masjid, apakah dari maghrib sampai isya ya, ataukah dari isya kemudian dilebihkan setelah tarawihnya tadarus di masjid gitu ya. Apakah setelah sholat subuh kemudian berdiam diri untuk melakukan tadarus ya, hingga masuk waktu syuruk dan melaksanakan sholat syuruk. Nah, untuk yang berdiam sesaat ini, manfaatkan ini sebagai bagian dari itikaf. Karena mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i itu sah-sah saja. Bisa dianggap sebagai itikaf apabila diniatkan. Jadi segala sesuatu menjadi sesuatunya dengan adanya niat. Ya. Jadi misalkan masuk masjid nih, nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Aku berniat itikaf karena Allah Ta'ala. Ya. Atau bahasa Indonesia, ya Allah aku hendak beritikaf. Ini dalam rangka mendengarkan tausiah ini itikaf. Ya. Maka dalam perjalanan masuk masjid, niatkan sebagai itikaf. Ya. Karena Allah itu maha pemurah. Boleh jadi orang yang itikaf ya, ternyata Lailatul Qadarnya itu keluar pada saat hanya orang yang itikafnya sebentar. Tapi karena kehusuannya dan keikhlasannya serta hati yang manteng gitu ya, manteng apa ya? Fokus ya kepada Allah, lalu dengan maha kasih sayangnya Allah dikaruniakan
kemuliaan malam Lailatul Qadar. Loh kok bisa gitu ya? Lalu bagaimana dengan yang dari Isya terawih sampai dengan sahur di masjid? Insya Allah dapat juga. Tetapi karena Allah memberikannya kepada orang yang Allah kehendaki, sehingga kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Ya. Bahkan ada salah seorang di zaman Rasulullah, begitu menyatakan diri masuk ke Islamannya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu bertempur ke medan tempur dan terbunuh. Sehingga waktu Rasulullah menemukan jasadnya, kata Rasulullah, apakah ini orang yang tadi bersyahadat lalu bertempur dan terbunuh? Kata sahabat yang lainnya, benar ya Rasulullah. Berbahagia orang ini, belum salat pun sudah dijamin masuk surga. Karena langsung mati syahid. Artinya apa? Lalu bagaimana dengan orang yang puluhan tahun beribadah? Ya tentu punya potensi untuk bisa dapat surga Allah, gitu ya. Nah, ada juga yang tadi sesaat tapi bisa dapat surga. Artinya apa? Orang yang kita senantiasa niatkan beritikaf dari maghrib ke isya, ya, dari isya dilebihkan, dari subuh sampai waktu duha misalnya, itu niatkan insya Allah ada kemuliaan-kemuliaan lain. Dan tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya. Allah kalau sudah senang kepada hambanya, maka apapun Allah berikan. Ya. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mendapatkan kemuliaan. Ya. Lalu misalkan kita sering mendengar bekerja itu adalah ibadah, betul. Ya, ada yang bekerja sebagai wira swasta, jualan di lapak, di pasar, ada yang bekerja di perusahaan, di kantor, gitu ya, di sekolah, di institusi dan lain sebagainya. Nah, maknai itu sebagai ibadah karena apa? Mencari nafkah. Ya. Lalu bagaimana itu bisa menjadi ibadah? Kembali kepada niat. Ya. Karena niat itulah menjadikan sesuatu itu jadi sesuatu, gitu ya. Jadi karena niat, maka sebelum berangkat niatkan atau berdoa ya, biasakan bismillah. Segala amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus ya. Artinya sayang ya. 8 jam di kantor tidak memiliki makna apa-apa, gitu ya. Tidak memiliki makna apa-apa. Kalau kita membiasakan diri pada saat bekerja dengan berdoa, meminta kepada Allah agar bekerja ini menjadi nilai ibadah, bayangkan selama seminggu 5 hari bekerja. Ibadahnya panjang. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berapa pahala yang didapatkan dalam beribadah yang panjang itu. Ya. Kemudian setelah pensiun, ya, nah itu harusnya bersedih memang. Kenapa? Karena peluang ibadah yang panjang itu hilang. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ada ibadah-ibadah lain yang bisa dilakukan setelah pensiun. Ya. Biasanya menjadi lebih rajin ke masjid. Mudah-mudahan. Ya. Itu lebih baik. Karena memang untuk bisa rajin ke masjid tidak bisa ujug-ujug. Ya. Tidak bisa ujuk-ujuk, nanti saya ke masjid setelah pensiun. Sekarang pada sibuk, saya nggak pernah ke masjid, nggak apa-apalah gitu. Apakah dijamin setelah pensiun bakal ke masjid? Enggak. Banyak yang sudah pensiun malah pada nongkrong di depan teras rumahnya. Ajan ke hare-hare gitu ya. Nggak ada. Oleh karena itu, ke masjid itu adalah kita ada ketertarikan ke masjid untuk berangkat ke masjid. Itu anugerah, itu nikmat, itu rezeki yang luar biasa. Karena tidak semua orang hatinya terpaut untuk ke masjid. Ya. Dan apabila kita membiasakan ke masjid, ya, maka seseorang itu pada akhir hayatnya itu akan sebagaimana kebiasaannya. Punten. Jadi misalkan gini, kita sering dengar pawang ular mati karena ular. Pawang api mati kebakaran. Ya, artinya orang meninggal karena kebiasaannya. Yang dulu ada channel animal yang di luar negeri, pakar buaya, pawang buaya, meninggalnya oleh buaya juga. Ya. Nah, kalau kita membiasakan diri dengan ke masjid, insya Allah meninggalnya di masjid. Subhanallah ya. Husnul khotimah. Ya. Karena seringkali dalam hidup kita salah orientasi.
Kita sering bagaimana yang dalam benak kita adalah bagaimana kita hidup nikmat, bagaimana kita hidup bahagia, bagaimana kita hidup senang. Tapi kita tidak berpikir bagaimana kita mati senang, mati bahagia. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Oleh karena itu, sering-seringlah minta kepada Allah agar dikaruniakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Itu kan ya. Jadi sering-sering berdoa ya. Karena doa itu ya, doa itu ada yang Allah kabulkan seketika di dunia dalam bentuk sesuai yang dimintanya. Ya Allah, aku belum punya rumah, karuniakanlah aku rumah agar tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak ngontrak gitu ya. Allah berikan rumah sesuai permintaannya. Tapi ada juga yang Allah berikan di dunia juga, tapi dalam bentuk lain. Ya, minta doanya mobil, tidak Allah berikan, tapi Allah berikan kesehatan. Allah berikan dalam bentuk lain anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti, itu melebihi daripada yang diminta. Dan ada juga doa itu dikabulkannya di akhirat. Sehingga ada seseorang yang ini dikisahkan, pada saat dia meninggal, tiba-tiba tabungan amal baiknya itu begitu besar, begitu banyak. Padahal dia ibadahnya hanya yang wajib-wajib saja. Sholat wajib, puasa wajib, gitu ya. Yang wajib-wajib saja. Tapi pada saat ditimbang, tiba-tiba amal baiknya besar sekali. Lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, amal apa ini sehingga menjadi pemberat amal baikku? Kata Allah, sesungguhnya itu doa-doamu yang belum aku kabulkan, aku jadikan tabunganmu di akhirat. Jadi doa itu beribadah. Semakin banyak berdoa, jangan sedih kalau tidak dikabulkan. Allah simpan, Allah tabung, jangan sedih ya. Ayo rajin-rajin berdoa, terutama di bulan ini insya Allah ya. Dan berdoa bisa dalam keadaan apapun, setelah sholat, dalam perjalanan, ya, sedang mengendarai motor, mobil atau apapun, naik angkot bisa ya. Berdoalah, karena dengan berdoa hati kita senantiasa terkoneksi kepada Allah dan Allah menyukai hal itu. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah berlari. Kita berlari, Allah lebih cepat lagi, gitu ya. Insya Allah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak lama. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaman tarawih Pak? Ah, imaman tarawih. Apa itu? Usah pakai itu. Allah